Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu mengatakan bahwa masalah itu selalu membuka pintu kesempatan. Baik kesempatan yang baik maupun kesempatan yang buruk. Masalah membuka pintu kesempatan untuk orang-orang bisa melakukan yang baik, tetapi masalah juga membuka kesempatan untuk orang-orang bisa melakukan yang buruk. Dan kita tahu bahwa kondisi seperti sekarang tiba-tiba marak kejahatan di mana-mana. Berapa banyak di antara saudara yang Facebooknya dihack, WA-nya dihack, dan saya mengalami beberapa kali saudara di masa pandemi ini. Tetapi sebetulnya masalah juga bisa menjadi kesempatan kepada kita untuk kita bisa melakukan banyak hal yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tekanan itu mencoba untuk menggoyahkan hidup kita. Tekanan itu memperlihatkan kepada kita ada begitu banyak jalan yang bisa kita ambil. Ada begitu banyak jalan yang kita tempuh, baik jalan yang benar maupun jalan yang salah. Berapa banyak di masa pandemi ini ada orang-orang yang cerita sama saya dan tanya sama saya, Pak boleh gak saya lakukan ini? Padahal dia tahu sebetulnya gak boleh. Tetapi orang-orang yang nanya begitu biasanya dalam keadaan terjepit. Dan iblis mau kita fokus kepada kebutuhan kita, bukan fokus kepada proses. Iblis mau kita fokus kepada bagaimana kita bisa mencapai jalan keluar tanpa mempedulikan prosesnya benar atau salah. Dunia yang kita hidupi sekarang ini adalah dunia yang berusaha untuk merubah nilai kita. Dengan cara apa? Segala macam. Dengan segala film yang kita tonton. Sekarang ini kan kita jadi punya banyak waktu buat nonton drakor. Bahkan orang-orang yang gak suka drakor tiba-tiba jadi suka drakor. Saya bisa lihat dari wajah-wajah saudara. Wajah-wajah Song Hye Kyo saudara. Loh kok Bapak tahu? Ya saya juga nonton sedikit saudara. Dan film-film yang kita nonton, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar setiap hari, tanpa kita sadari itu akan mempengaruhi pikiran kita. Tanpa kita sadari akan mempengaruhi belief kita. Tanpa kita sadari akan mempengaruhi nilai kita. Dunia berusaha untuk menjadikan anak-anak Tuhan sama dengan anak-anak dunia. Teman-teman di mana kita bergaul. Mungkin kita bergaul tidak hanya dengan orang Kristen. Kita bergaul juga dengan orang-orang yang nilainya bebas. Saudara mesti hati-hati dengan itu semua. Jangan sampai ketika saudara setiap hari bergaul dengan orang-orang yang nilainya bebas. Akhirnya saudara berkata apa? Kayaknya gak apa-apa dah. Dan inilah dunia. Dunia ingin menyamakan nilai-nilai anak Tuhan dengan nilai-nilai dunia. Dunia ingin merubah sehingga anak Tuhan tidak ada bedanya dengan anak dunia. Nah saudara-saudara, kondisi seperti ini juga dialami oleh seorang yang namanya Daniel. Nah saya tulis satu quote sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Dikatakan we are in this world but not of this world. Kita hidup di dunia ini namun kita bukan berasal dari dunia ini. Kita ada di dunia ini dengan segala nilai-nilai yang mengelilingi kita. Tapi saudara mesti ingat bahwa we are not in this world, from this world. Kita bukan berasal dari dunia ini. Kewargaan kita adalah kewargaan sorga. Nilai-nilai kita adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Yang setuju berikan dulu tepuk tangan buat Allah kita. Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ya ini orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Ya ini orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego.
Saudara-saudara, pada waktu Raja Nebukadnezar berhasil menaklukkan kota Yerusalem, ada orang-orang muda yang dibawa ke kerajaan Babel. Dan orang-orang muda yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar, kita tahu bukan orang-orang muda yang biasa. Karena dikatakan bahwa mereka harus berasal dari keturunan bangsawan, keturunan raja. Dan bukan hanya itu, saudara. Kita diberitahu dari pembacaan tadi bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang cakap. Orang-orang yang gak ada sesuatu celah. Orang-orang yang berperawakan baik. Orang-orang yang punya berbagai hikmat. Orang-orang yang memahami pengertian tentang ilmu, berpengetahuan banyak. Jadi Daniel dan teman-temannya itu bukan orang-orang muda biasa. Orang-orang muda yang punya kualifikasi dan standar yang tinggi. Dan mereka dibawa oleh Nebukadnezar. Tujuannya untuk dipekerjakan di kerajaan Babel. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan dengan cermat. Pada waktu mereka dibawa sampai di Babel, apa yang pertama kali dilakukan kepada mereka? Nilai-nilai mereka itu mau dirubah supaya menjadi nilai-nilai Babel. Orang-orang yang dibawa ini itu harus menjadi sama, memiliki nilai yang sama seperti nilai-nilai Babel yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu dikatakan apa? Mereka dididik bahasanya. Diajarin bahasa orang Kasdim. Adat istiadat mereka coba dirubah. Identitas mereka coba dirubah. Bahkan mereka diberikan nama yang baru. Mereka dikasih makanan yang biasa dimakan orang Babel. Mereka dikasih minuman yang biasa diminum oleh raja. Babel mencoba sedemikian rupa untuk merubah nilai-nilai mereka. Supaya mereka meninggalkan nilai-nilai itu. Dan mereka menerapkan nilai-nilai Babel yang tidak mengenal Tuhan. Dan orang-orang muda itu termasuk di dalamnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Tetapi kita tahu bahwa Daniel dan teman-temannya tidak berubah. Mereka tidak meninggalkan nilai-nilai mereka. Mereka tidak meninggalkan apa yang sudah diinvestasikan di dalam kehidupan mereka oleh orang tua mereka. Kenapa mereka bisa berdiri teguh? Yang pertama, saudara. Karena Daniel dan teman-temannya memiliki yang pertama yang namanya strong foundation. Dasar yang kuat, fondasi yang kuat. Dari mana kita tahu bahwa Daniel memiliki fondasi yang kuat? Saudara-saudara, orang-orang Yahudi itu punya satu keharusan. Perintah dari Tuhan bahwa mereka harus mengajarkan Taurat kepada anak-anak mereka sejak anak-anak mereka lahir. Mereka harus menanamkan nilai-nilai firman, nilai-nilai Taurat kepada anak-anak mereka sejak mereka lahir. Dan ini merupakan satu perintah, satu keharusan yang tidak boleh tidak dilakukan. Karena ini perintah Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat sistem pendidikan di Israel, ada istilah yang namanya bar mitzvah. Bar mitzvah itu artinya anak yang hidup menurut hukum. Bagaimana anak ini dididik secara ketat untuk mengetahui, mempelajari Taurat, ditanamkan Taurat, sehingga Daniel dan anak-anak orang Yahudi pada waktu itu, mereka itu mendapatkan pengetahuan tentang Taurat, itu bukan hanya dari orang tuanya, tapi juga dari guru-gurunya. Nah, kita lihat di mana perintah ini dikatakan oleh Tuhan. Ulangan pasal yang ke-6, ayat 1-2 dan ayat 6-9. Inilah perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu. Apa perintahnya? Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara perhatikan, betapa ketatnya perintah Tuhan buat orang tua Yahudi di dalam mereka mengajarkan Taurat kepada anak-anak mereka. Dikatakan haruslah engkau mengajarkannya kepada anak-anakmu bukan sekali seminggu. Tetapi dikatakan apa? Berulang-ulang. Dan kemudian diperjelas lagi berulang-ulangnya itu seperti apa. Haruslah kamu membicarakannya
Apabila engkau duduk di rumahmu, lagi duduk ngomongin Taurat. Haruslah engkau membicarakannya apabila engkau lagi perjalanan. Dalam perjalanan, lagi jalan, ngomongin Taurat. Apabila engkau berbaring, mau tidur aja dengar Taurat. Jangan-jangan ngimpinya ngucapin Taurat, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya orang tua Yahudi itu punya ketetapan, punya keharusan, punya kewajiban untuk menanamkan Taurat kepada anak-anak mereka sejak mereka kecil. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang menanamkan, membuat fondasi yang kuat dalam diri anak-anak mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan zaman sekarang ini, masa PPKM ini. Ada banyak orang tua yang bisa kehilangan anak-anaknya dalam hal menanamkan fondasi. Dulu anak-anaknya bisa kebaktian, ikut kebaktian anak sekolah minggu. Sekarang nggak bisa pergi ke gereja, anak-anaknya nggak diawasi, nggak disuruh ikut kebaktian. Walaupun saudara tidak bisa beribadah secara onsite, saudara hanya bisa beribadah kepada online, secara online. Tetap ajarkan dan haruskan anak-anak saudara untuk beribadah secara online. Jangan biarkan di dalam masa seperti ini saudara kehilangan kontrol sama anak saudara. Jangan biarkan anak saudara lolos di dalam masa seperti ini. Karena masa seperti ini bisa dipakai iblis untuk menjauhkan anak saudara dari Tuhan. Mungkin saudara berkata, Bapak boro-boro nyuruh anak saya aja males Pak ibadah. Nah ini masalah lagi saudara. Kalau orang tuanya males pasti dia gak akan dorong anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau anak-anak saudara masih kecil, jangan biarkan mereka untuk tidak mengenal Tuhan. Jangan biarkan mereka pada hari Minggu tidak beribadah. Jangan biarkan mereka satu hari pun tidak berdoa dan tidak baca firman Tuhan. Tetapi sejak mereka kecil, ketika Anda melakukan itu, Anda sedang membuat fondasi yang kuat dalam diri mereka. Ada banyak orang tua bilang gini, Pak saya khawatir nih Pak sama anak saya. Kenapa? Anak saya mau sekolah di luar negeri. Aduh gimana ya, kita gak ada di sana, kita gak bisa awasin dia. Khawatir, saya takut Pak, ntar gimana pergaulannya di sana. Saya bilang, Bu, anak kalau mau buat nakal itu gak usah di luar negeri Bu. Di Jakarta aja dia bisa buat nakal, kita kan gak sama-sama dia juga di Jakarta. Pada waktu dia pergi sama temannya, kalau dia mau buat dosa, dia bisa buat dosa. Pada waktu kita nggak bersama dengan dia, kalau dia mau buat dosa, dia bisa buat dosa. Nggak usah nunggu sampai keluar negeri. Tetapi saya mau katakan saya katakan kepada orang-orang yang ngomong begini, memang kita nggak bisa jaga anak kita 24 jam, even dia di Jakarta. Tetapi satu hal, kalau kita yakin bahwa waktu anak ini kecil kita sudah nanamkan fondasi yang benar, kita nggak usah khawatir. Fondasi itu yang membuat sebuah bangunan jadi kuat. Kita nggak bisa jaga anak-anak kita selalu. Kita nggak bisa bersama-sama dengan mereka selalu. Ada masanya anak itu bersama dengan mereka ketika mereka sudah remaja, mereka keluar punya komunitas yang lain, teman-temannya. Datang ke kita kalau mau minta duit doang. Jadi uang jajan habis. Mama minta pulsa, gitu saudara. Tapi apakah saudara mau hidup dalam kekhawatiran tiap hari? Karena itu sejak anak saudara kecil, kalau saudara masih punya anak-anak kecil yang masih bisa nurut, diperintahin nurut saudara. Jangan biarkan mereka lolos dari hal ini. Tanamkan fondasi. Karena penanaman fondasi itu ada batas waktunya, saudara. Pada waktu mereka nggak bisa memilih, di situ saudara harus memilih untuk mereka. Pada waktu mereka nggak bisa buat keputusan, di situ saudara harus buat keputusan buat mereka. Siapkan fondasi yang kuat. Daniel dan teman-temannya memiliki fondasi yang kuat. Dan saya percaya ini salah satu faktor yang membuat Daniel bisa standing firm. Dia bisa berdiri teguh. Pada waktu ada godaan, pada waktu ada cobaan, pada waktu dia mau dirubah nilainya. Dia bisa berdiri teguh, kenapa? Fondasinya kuat. Yang kedua, kenapa Daniel bisa standing firm? Karena Daniel memiliki yang namanya strong community. Komunitas yang kuat. Saudara-saudara, Daniel punya banyak teman yang bersama-sama dengan dia di Babel. Tetapi Daniel memiliki teman-teman inti. Tidak semua teman kita bisa jadi teman baik. Tidak semua teman kita izinkan masuk ke kamar kita. Ada teman-teman yang hanya sebatas pagar. Ada teman-teman yang bisa masuk ke ruang tamu, tapi hanya sedikit, dan saya yakin lebih sedikit teman-teman yang bisa masuk ke kamar tidur kita. Karena apa? Karena waktu mereka kita izinkan masuk ke kamar tidur kita, artinya kita menaruh belief sama mereka. Kepercayaan sama mereka. Dan saudara harus punya teman-teman seperti ini dalam hidup saudara.
Orang-orang yang saudara percaya waktu saudara membuka diri, mereka nggak akan buka diri saudara kepada orang lain. Orang-orang yang saudara bisa cerita dengan tenang tanpa khawatir Anda akan direndahkan atau dihakimi sama mereka. Orang-orang yang saudara tahu bahwa saudara bisa comfort menceritakan apapun bahkan yang terburuk di dalam diri saudara tanpa harus khawatir bahwa itu akan keluar dan menjadi bahan gosip. Daniel punya teman-teman yang dia tahu bisa mensupport dia. Dan namanya adalah Sadrak, Mesah, dan Abednego. Nah mari kita lihat di dalam Daniel pasal yang kedua ayat 16 sampai 18. Daniel pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Dikatakan demikian. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada siapa? Kepada Hananya, Misael, dan Azaria teman-temannya. Ngapain Daniel cerita sama mereka? Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel memberikan satu petunjuk kepada kita bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Kita memerlukan orang lain dalam hidup kita. Daniel bisa kuat karena Daniel punya teman-teman yang mensupport, komunitas yang mensupport dia. Dan saya mau katakan kepada saudara, saudara tidak boleh hanya sekedar datang dan pergi di gereja ini. Gereja ini harus menjadi rumah dan keluarga saudara. Saudara harus mempunyai keluarga di tempat ini. Yang saya maksud dengan keluarga adalah saudara mesti mempunyai komunitas di tempat ini. Ada banyak orang datang ke gereja tiap minggu, dia merasa kesepian di tengah keramaian. Dan ini yang paling menyedihkan. Kenapa? Dia nggak ada yang kenal. Dia nggak berusaha untuk bersosialisasi. Dan biasanya orang-orang seperti ini tuh datangnya telat. Cuma mau firman doang. Begitu kelar firman, udah pergi lagi. Kenapa? Mau ngapain gue lama-lama di gereja? Nggak ada yang gue kenal juga. Saudara tidak boleh menjadi orang-orang yang kesepian di tengah-tengah keramaian. Di sini ada yang namanya cool. Saudara harus masuk terhisap menjadi keluarga dengan cara masuk dalam komunitas cool. Dan orang-orang di dalam cool inilah Sadrak, Mesah, dan Abednego di dalam hidup saudara. Orang yang bisa saudara kasih tahu masalah saudara tanpa saudara khawatir bahwa mereka akan menjadikan itu bahan gosip kepada orang-orang lain. Orang yang saudara tahu akan menjadi wajah yang terlintas pertama kali ketika saudara memohon pertolongan doa. Orang yang akan wajahnya terlintas pertama kali ketika saudara punya beban untuk di-sharingkan. Dan saudara akan merasa comfort di sini. Dan saudara harus punya lingkungan seperti itu. Halo, kita gak akan pernah kuat sendirian. Kita gak akan pernah kuat sendirian. Even saya mau katakan kita gak bisa jadi besar kalau kita berjalan sendirian. Kita membutuhkan support bagi orang lain karena itu Tuhan tidak menciptakan kita untuk hidup sendirian. Biasanya yang jomblo langsung bilang amin. Paling senang dengar kalimat kayak gitu saudara. Karena itu saudara harus memiliki orang-orang seperti itu dalam hidup saudara. Dan berhati-hati dalam memilih orang-orang yang ada di lingkaran dekat saudara. Saudara harus pastikan bahwa mereka bisa membawa saudara ke tempat yang saudara mau pergi. Saudara mau jadi seperti apa? Carilah orang-orang yang bisa membawa saudara untuk jadi seperti yang saudara bayangkan. Kalau saudara mau jadi orang-orang yang imannya kuat, saudara mesti punya lingkaran terdekat orang-orang yang kuat imannya. Kalau saudara mau jadi orang yang optimis, saudara gak bisa bergaul dengan orang yang negatif. Orang yang pesimis. Orang yang ketika saudara datang dengan masalah, gue punya problem nih. Emang lu aja yang punya? Gue juga punya. Ya udah kita mati bareng yuk. Gak bisa. Kalau saudara mau jadi orang yang kuat, kau harus berkumpul dengan orang yang kuat. Billy Graham berkata, show me your friend and I will tell you who you are. Tunjukkan kepada saya siapa teman-temanmu dan saya akan katakan, kamu orang seperti apa? Karena apa? Karena dengan siapa kita bergaul itu yang akan mempengaruhi kita. Itu yang akan membentuk karakter kita. Itu yang akan membentuk perkataan kita. Itu yang akan membentuk pola pikir kita. Kalau saudara bergaul dengan orang yang pola pikirnya negatif, gak heran kalau saudara jadi negatif.
Dikit-dikit bilang gak bisa, dikit-dikit bilang gak bisa. Padahal Alkitab berkata bagi Allah dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Oh, berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat dia. Haleluya. Temukan itu di sini. Kalau saudara gak tahu gimana caranya, tanya tuh sama yang pakai seragam tuh. Kalau gak nanya langsung sama Bapak Gembala saudara. Saya pengen bergabung di dalam kul, gimana? Nanti pasti ditunjukin. Dan orang-orang seperti itu sebetulnya, itu menjadi alatnya Tuhan di masa seperti ini. Di mana saudara gak bisa bersosialisasi, tapi saudara punya teman yang bisa saudara hubungin. Saudara punya orang yang bisa saudara cari untuk menguatkan saudara. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, Daniel bisa standing firm. Yang ketiga, karena Daniel punya strong relationship with God. Daniel punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Saudara-saudara, keintiman dengan Tuhan itu tidak otomatis terjadi waktu kita jadi Kristen. Saudara bisa intim dengan seseorang, itu memerlukan proses. Saudara perlu membangun hubungan. Dan bicara soal membangun, itu bicara soal harga yang harus dibayar, itu bicara soal waktu, itu bicara soal usaha. Dan Daniel bisa jadi orang Kristen yang kuat. Daniel bisa standing firm karena dia adalah orang yang ternyata membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Di dalam Daniel 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Daniel 6 ayat 8 sampai ayat 10. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah. Menurut undang-undang orang Media dan Persia. Yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara-saudara, pada waktu Daniel menjadi pejabat di dalam pemerintahan Raja Darius, ada orang-orang yang gak suka sama dia. Ada orang-orang yang gak suka sama dia dan mencoba untuk mencelakakan dia. Tetapi mereka tidak mendapatkan kesalahan di dalam diri Daniel. Dan akhirnya mereka melihat bahwa Daniel ini adalah orang yang patuh, orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang menyembah kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka gunakan hal itu untuk mencelakakan Daniel. Mereka pergi kepada Raja Darius. Dan bilang, Raja Darius, buatlah suatu perintah yang tidak bisa dirubah. Bahwa semua orang di kerajaan ini harus menyembah kepada Raja. Kalau tidak, orang itu harus dihukum. Raja Darius gila hormat. Dan ayat yang kita baca ini, itu terjadi. Dibuatlah surat perintah itu. Dan waktu Daniel mendengar surat perintah itu, apa yang dilakukan? Alkitab berkata bahwa Daniel pergi ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya, ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa dan memuji Allahnya. Dan jangan saudara berpikir bahwa Daniel berdoa memuji Allahnya 3 kali sehari sejak pada waktu dia mendapatkan masalah. No, karena kalimat terakhir memberitahu kita bahwa Daniel terbiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Karena di situ dikatakan seperti yang biasa dilakukannya. Artinya apa? Sebelum surat perintah itu dikeluarkan, Daniel sudah lakukan itu belum? Udah. Dan ini yang membuat Daniel menjadi orang Kristen yang kuat, saudara. Saudara-saudara, masa PPKM ini sebetulnya menjadi masa pengujian bagi kita. Untuk kita bisa berkenalan dengan diri kita sendiri. Ada banyak kita merasa diri kita kuat. Kenapa? Sebelum PPKM kita bisa ibadah sama-sama. Wah, pemimpin pujian bilang haleluya, kita bilang haleluya. Dia loncat tinggi, kita loncat lebih tinggi. Kita merasa diri kita kuat. Wah, pulang gereja haleluya. Saudara-saudara, berapa banyak orang-orang yang dulu semangat ke gereja, semangat pelayanan. Sekarang mereka mundur dari Tuhan. Berapa banyak pemimpin-pemimpin kul, pemimpin-pemimpin komsel termasuk di gereja saya. Yang di masa seperti ini, mereka menyerahkan jabatannya. Saya gak tahu, mudah-mudahan gak terjadi di gereja ini. Berapa banyak orang-orang yang dulu kelihatan haleluya, orang-orang yang kelihatan semangat sekali. Mereka sekarang kalau ditanya, lu udah ibadah belum? Enggak, gue udah gak ibadah. Kenapa? Aduh udah males lah. Pada waktu kita rame-rame, iman kita iman korporat, saudara. Tapi sebetulnya pada waktu kita sendiri, disitulah kita bisa berkenalan siapa kita sesungguhnya.
Seberapa besar kekuatan kita. Itu pada waktu kita sendiri, bukan pada waktu kita rame-rame. Dan masa seperti ini sebetulnya membuat kita bisa melihat apakah benar kekuatan saya seperti yang saya pikirkan. Saudara-saudara, Daniel menjadi kuat karena dia punya kebiasaan berdisiplin secara rohani. Daniel biasa untuk berdoa berlutut 3 kali sehari. Dan saya mau katakan kepada saudara, bahwa orang yang gak punya disiplin rohani gak mungkin jadi orang Kristen yang kuat. Saya pernah khotbah di tempat ini, saya katakan, manusia jasmani kita bisa kuat, bukan karena kita makan sebanyak-banyaknya dalam waktu 1 hari. Anda boleh makan buffet, all you can eat, semua boleh saudara makan. Pelayan-pelayannya mau saudara makan juga makan dari sana. Tapi waktu saudara kelar makan, kenyang, saudara udah maksimal, saudara kan gak berpikir bahwa besok saudara gak harus makan. Manusia rohani saudara kuat bukan karena saudara dengar firman Tuhan sebanyak-banyaknya dalam 1 hari minggu. No. Seperti manusia jasmani kita, badan kita kuat kalau kita kasih makan teratur tiap hari. Manusia rohanimu bisa kuat kalau kau kasih makan teratur tiap hari. Karena itu saya katakan orang yang gak berdoa setiap hari secara teratur. Orang yang gak baca Alkitab tiap hari. Orang yang gak punya saat teduh tiap hari. Orang yang gak mendisiplinkan dirinya beribadah. Itu gak mungkin jadi orang Kristen yang kuat. Karena Alkitab juga berkata dalam 1 Timotius, latihlah dirimu beribadah. Itu mesti dilatih, mesti dipaksa. Sampai itu jadi sebuah kebiasaan. Sampai itu jadi sebuah gaya hidup saudara. Daniel bisa standing firm. Karena dia punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Yang terakhir. Daniel bisa standing firm karena dia punya strong commitment. Komitmen yang kuat. Kualitas dalam hidup seseorang itu kelihatan ketika dia melakukan apa yang dia ajarkan atau nilai-nilai yang dia pegang. Ada banyak orang tahu firman Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-hari nggak semua yang tahu melakukan firman Tuhan. Betul nggak? Dan saya mau katakan kepada saudara begini, tahu belum merubah apapun dalam hidup saudara. Tahu belum merubah apapun dalam hidup saudara. Saudara hanya nambah pengetahuan. Tapi ketika saudara melakukan, hidup saudara berubah. Ketika saudara melakukan yang saudara tahu, sesuatu terjadi. Daniel adalah orang yang melakukan apa yang dia pegang. Di dalam Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel tahu bahwa dia tidak boleh lakukan itu. Walaupun dia tahu resikonya, walaupun dia tahu ada konsekuensinya, tapi Daniel tidak berubah. Berapa banyak kita gampang berubah? Ayo, gini deh, karena kita takut gak ditemenin, karena kita takut gak diajak. Akhirnya apa? Kita ngikut arus. Ayo ngerokok deh. Enggak lah, gue gak ngerokok, gue gak boleh. Udah ngerokok lu, kayak bencong lu ngerokok, gak ngerokok lu. Padahal kalau kita lihat bencong ngerokok semua. Gara-gara kita takut, aduh nanti gue gak diajak, nanti gue ditinggalin. Akhirnya apa? Kita ngikut arus. Kita gak berani menjadi berbeda. Padahal saya mau katakan, kalau semuanya sama, gak ada yang menarik dalam hidup saudara. Ingat ya, sesuatu yang berbeda itu pasti menarik perhatian. Kalau semua di sini handphonenya Samsung semua, gak ada yang menarik. Tiba-tiba di sini ada pakai handphone yang berbeda, yang canggih. Itu handphone apaan tuh? Kalau hidupmu sama dengan orang dunia, nggak ada yang menarik. Yang orang lihat dalam hidup saudara. Lu ke gereja, tapi lu nggak ada bedanya sama kita. Kita nipu, lu nipu. Bahkan lu nipunya lebih canggih, lu dapat hikmat di gereja. Lu lebih gila dari kita. Lu ke gereja. Gua nggak ke gereja. Gua kalau ngomelin pembantu kasar. Lu lebih kasar lagi. Sampai pembantu lu bilang, setan aja kalah jahat sama lu. Apa bedanya? Sesuatu yang berbeda pasti menarik. Daniel adalah orang yang berbeda. Dia tidak mau menajiskan dirinya. Nah, saya ingin tutup dengan satu cerita terakhir. Karena waktu saya sudah mau habis. Ada seorang yang namanya Tim Tebow. Tim Tebow ini adalah seorang pemain American football. Yang berprestasi, orangnya juga tampan. Dan menjadi idola di Amerika pada zamannya. Tim Tebow ini adalah seorang born again Christian. Dia seorang Kristen yang lahir baru.
Dan dia punya tekad dia ingin menjadi injil terbuka. Karena itu pada waktu dia bertanding, saudara lihat di pipinya itu ada tulisan. Dia sengaja tiap kali ganti-ganti. Itu ayat saudara, bukan nomor buntut ya. Itu Ephesians 2 ayat berapa itu? Ayat 8. Dan tiap kali dia ganti-ganti. Nah satu kali Tim Tebow berpacaran dengan seorang yang namanya Olivia Culpo. Olivia Culpo adalah seorang Miss Universe tahun 2012. Yang satu ganteng, yang satu cantik. Mereka jadi pasangan idola. Nah satu kali saudara, Amerika digegerkan karena apa? Karena beberapa bulan setelah mereka pacaran, Olivia Culpo memutuskan Tim Tebow. Jadi yang putusin itu Olivia Culpo. Dan itu jadi hari sedih se-Amerika saudara. Karena mereka dianggap pasangan idola. Dan publik mencari tahu kenapa kok mereka break up. Akhirnya Olivia Culpo membuka suara kenapa dia memutuskan. Ternyata Olivia Culpo ini bukan seorang anak Tuhan. Dia seorang yang bebas nilai-nilainya. Sejak mereka pacaran, Olivia Culpo itu selalu mencoba mengajak Tim Tebow untuk tidur bersama. Seperti yang dia lakukan dengan pacar-pacar yang lainnya. Tapi Tim Tebow sudah berjanji sama Tuhan bahwa dia memutuskan untuk tetap perjaka sampai dia menikah. Cewek-cewek kalau dapat kayak begini ya, pelihara baik-baik. Udah gak keluar lagi. Soalnya. Kalau saudara punya mantu kayak gini ya, pelihara baik-baik, rawat dia baik-baik. Tim Tebow memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya. Tidak mau dia tidur sebelum dia menikah. Dan ini yang membuat Olivia Culpo akhirnya stres dalam hubungan ini dikatakan dan akhirnya dia memutuskan untuk berpisah. Orang-orang berpikir ketika Tim Tebow diputuskan, dia akan hancur karirnya. Dia akan patah hati, dia akan terpuruk, dia akan sedih. Tetapi publik dikejutkan dengan respon daripada Tim Tebow waktu dia diputuskan. Pada hari dia diputuskan, ini yang dia tulis di Twitternya. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Tim Tebow menjadi contoh bahwa kita bisa untuk tetap memegang komitmen kita. Tim Tebow menjadi contoh buat kita semua. Bahwa kita gak usah harus mengikuti nilai-nilai dunia. Kita gak usah takut kehilangan promosi. Pak Mazmur berkata bahwa promosi itu datang dari Tuhan. Peninggian itu datang dari Tuhan. Satu quote terakhir yang ditulis oleh Chris Hodge. Pada akhirnya kita semua akan bertanggung jawab atas semua nilai yang kita pegang. Pertanyaannya nilai-nilai dunia atau nilai-nilai Tuhan. Peganglah nilai-nilai Tuhan. Ingat kalau saudara percaya bahwa Tuhan yang memegang berkat. Tuhan sumber berkat. Dan Tuhan tidak buta. Maka engkau pasti akan fokus kepada Tuhan. Engkau pasti akan fokus menyenangkan hati Tuhan. Engkau pasti tidak akan takut kehilangan apapun. Karena engkau percaya bahwa berkatku bukan dari manusia. Berkatku dari Tuhan. Bahkan Tuhan bisa merubah meja di depanku tiba-tiba jadi duit kalau Tuhan mau. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu saya dorong saudara semua, jangan takut akan apapun. Di masa seperti ini, saudara mungkin seperti tidak melihat harapan. Dan ada orang yang memberikan harapan. Seakan-akan itu harapan buat saudara. Tapi saudara tahu gak berkenan di hadapan Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Dia tahu hidupmu. Dia bapamu, engkau anaknya. Dia gak mungkin tidak memperdulikan hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.